Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Gaib. Assalamualaikum ya Halil Gaib. Assalamualaikum ya Alimul Gaib. Bismillah ya Tabi ya Gaib. Assalamualaikum Bang Muhammad. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah saya sedang berada di kediaman Bang Muhammad. Saya mau bertanya-tanya, apa sih kegiatan Bang Muhammad di bulan, khususnya di bulan Muharram ini Bang Muhammad? Ya kalau kegiatan itu ya semua ada aktivitas semua ya. Kalau kita umat Islam ya menuntut ilmu untuk Ya. kepada diri masing-masing, kepada hak masing-masing. Ya. Nah, terkadang kita ada luaran nih, latihan luar nih kita emang di bidang senjata-senjata ini kan belum haram harus kita bersihi. Oh itu ya. Kalau bersih pusaka-pusaka seperti ini ada tempat-tempat khusus atau tempat biasa-biasa aja? Kalau tempat itu tuh nggak masalah, cuma supaya jangan dilihat orang aja kan, supaya nggak enak dilihat orang itu ini kan. Apa sih Bang Muhammad persiapannya membersihkan pusaka-pusaka seperti ini? Kalau pusaka ini kalau kita bersih biasanya seperti limau nipis, kembang, dupa, itu pasti. Ya. Dan perban ini pasti untuk, soalnya kan wasi tua ini kadang sudah tua kan, lalu kita dengan sopan santun lalu kita perban supaya tidak ada gesekan-gesekan yang kasar. Bang, apa sih mitos-mitos yang di luar sana katanya kalau tidak dibersihkan itu bisa berakibat fatal kepada yang pemiliknya? Iya, emang benar ya, pusaka-pusaka ini kalau nggak dipelihara emang memingit. Fakta, tapi sebabnya pasti ada. Kita lihat juga asal-asal memingit enggak juga, soalnya sifat ini besi-besi ini bisa menjaga kita. Kenapa? Bukannya menjaga seperti wasinya, tapi Allah Ta'ala menciptakan benda-benda itu macam-macam, sifatnya makhluknya macam-macam. Tapi yang memingit itu sebujurnya tuh makhluk itu tuh memingit awal kejadian. Misalnya kita mau pusaka ini kita bikin dengan, misalnya kita mengambil kesimpulan dari kalahar bahan-bahannya itu kan panas sudah panas itu. Setelah itu kita bikin hitungan harinya, misalnya hari Selasa atau hari apa, sebenarnya hari bagus, tapi ada bilang-bilangan setiap wasi itu ada yang ada bagus. Nah setelah itu kita bikin lagi, kita campur lagi dengan darah ayam supaya dia panasan kan, darah ayam atau sifatnya ayam masa bikin-bikin, apalagi kita membuat sudah luka misalnya memakan darah, wah itu pasti memingit. Jadi bahaya buat pemiliknya. Iya, itu pasti memingit. Soalnya memingitnya kemana? Ke anak bisa dimakannya, dan kepada kita sendiri bisa dimakan. Iya. Kalau yang punyanya udah meninggal itu biasanya gimana Bang Mas kalau tidak bersih? Iya, makanya itu terkadang barang pusaka-pusaka ini seharusnya kalau sudah orang tua itu meninggal tuh anak tuh harus tahu gimana ini. Tapi terkadang orang tua tuh kalau ngasih tahu kenapa? Kalau salah gunakan. Iya, itu kebanyakan. Oh ini jenis apa? Kalau ini terus ya? Terus jangan. Iya, ini peninggalan dulu. Ya Bang Muhammad, bagaimana sih tata caranya Bang Muhammad pembuatannya supaya tidak memakan tumbal? Iya, pembuatan senjata tajam itu terkadang gini, terkadang kita ada hitungan bilangan. Atau bilangan, misalnya kita mau bikin pusaka, kita hitung dulu kita ini pegangan cocokan pakaian apa, senjata apa, pusaka apa, itu ada hitungan dari nama itu, makanya bidang masing-masing, keahlian masing-masing. Terkadang kita orang awam Bang Muhammad nggak tahu. Iya, terkadang itu tadi, terkadang orang awam ini nggak tahu. Kenapa? Soalnya dia nggak menjiwai. Padahal seharusnya kalau kita bikin pusaka nih, seharusnya kita berhitung dulu. Kita ini cocoknya pakai bilangan apa? Pakai sempana atau pakai apa? Kadang orang awam nggak tahu. Iya, orang awam memang nggak tahu, soalnya bidangnya nggak ada. Kalau hari-hari khusus atau bulan-bulan khusus itu di bulan apa tuh Bang? Iya, kalau harinya bagus-bagus itu tuh seperti Idul Adha, itu bagus. Hari kalau Idul Adha tuh kebanyakan yang
tukang bikin apa itu pandai ya Bang Muhammad ya? Iya, pandai. Tutup biasanya Bang. Iya, terkadang itu. Terkadang kita di situ lupanya itu. Kenapa? Soalnya hari Idul Adha biasanya hari itu tukang pandai tutup. Jadi mengatasi Kenapa? bagaimana? Nah, jadi mengatakan sebenarnya pusaka itu gini, senjata itu gini. Kita misalnya ada besi nih, Ya. kita bikin pusaka, kita hitungan bilangan, kita ini cocok pakai apa, senjata apa, kita ambil dulu besinya, kita hitung dulu, kita pisahkan dulu. Anggap kita orang awam, kita kada tahu di besi, kita pisahkan dulu orang pintar. Atau orang pintar tuh luas ya. Artinya kita tanya kepada orang alim ulama atau siapapun yang merasa bisa, kita tanya, Assalamualaikum, apakah ini bisa digunakan wasi? Panasnya atau dinginan? Kan manusia tuh bidang macam-macam, keahlian macam-macam. Tanya dulu, ya kata orang bagus ya udah kita bikin. Sekarang kita membikinnya hari Idul Adha. Kayak apa? Kan pandai tutup. Sekarang kita sendiri yang bikin. Pada saat hari Idul Adha, kita mengambil, kita api dulu kan. Oh, dibakar dulu ya? Dibakar dulu. Walaupun pakai mancis, itu asal ada syaratnya. Oh iya. Pakai mancis, setelah itu kita catur pakai tuk nih. 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 itu tuh kenapa? Kita mengambil posisi kepada batang tubuh. Ya. 7. Bumi 7. Langit 7. Bumi 7. Di Al-Fatihah 7 martab. Nah, kita mengambil simbol di situ. Surga dan neraka 7. Ya Bang Muhammad, pencegahannya agar tidak memakan tumbal itu bagaimana Bang Muhammad? Iya, sebenarnya pusaka ini supaya jangan tidak memakan tumbal itu sebenarnya mudah ya. Dari sebabnya dia membikinnya dari apa, dari mana asal usulnya, itu harusnya dari tahu. Sekarang supaya sih kita jangan dipingitnya kepada anak. Ya kalau kita kadang menjiwai, kita menguasai, lebih baik kita serahkan kepada ahlinya. Atau kepada ahlinya kita minta pendapat apa ini. Setelah misalnya katanya ini makan ini. Sekarang kita penyelesaiannya apa? Misalnya dia minta darah ini kita cegah supaya dia minta darah itu apa? Oh, bisa dicegah Bang? Bisa. Kalau benda di sini apa-apa aja nih Bang Muhammad yang ada di sini? Iya, kalau di pusaka-pusaka sini emang banyak sih ya. Banyak ya. Iya. Ya di belakang ini, kios-kios ini. Iya, itu peninggalan-peninggalannya. Pusaka. Iya, sebetulnya gini ya, pusaka itu sebenarnya mempunyai ada hadam, tapi asal usul kejadiannya siapa yang megang. Oh. Makanya besi ini sebetulnya ada bilangan-bilangan yang bagus, ada yang kada bagus. Terkadang yang kada bagus itu asal bikin lalu tercecer lalu dihuni oleh jin. Makanya orang-orang itu bilang janganlah punya pusaka-pusaka. Kenapa? Soalnya pusaka ini ada jin. Emang ada jin, tapi kita lihat dulu dari asbab-musababnya dari mana. Emang jin itu tuh dia bilang misalnya gini, anggap ini terjadi di lubang. Setelah itu orang nggak dapat, ini dihuni oleh jin. Jin itu tidak berumah, dia tidak bertempat. Maka di pusaka-pusaka inilah. Oh begitu ya. Biasanya dampaknya apa yang mengefek di badan biasanya, kalau gatal atau apa biasanya? Iya, kalau dampak senjata-senjata pusaka itu memingit, biasanya itu luka. Itu nggak mau sembuh serta gatal. Itu ada kepala. Itu sakit kepala itu pasti pusaka-pusaka ini memingit. Pusaka-pusaka ini. Iya. Kalau seperti kerasukan buaya atau apa biasanya? Nah, kalau buaya itu tuh biasanya dia mau minta makan. Oh, itu berarti peliharaan ya? Peliharaan itu. Buaya. Kalau asal usulnya gimana itu Mas? Kalau awalnya jadi punya peliharaan gaib seperti iya, emang kenapa sih orang banyak-banyak mempunyai pusaka-pusaka atau buaya-buaya? Itu terkadang dulu zaman dulu ada nggak sepeda motor dan mobil? Enggak ada. Pasti orang itu di sungai, disitulah ada perantara si A dan si B. Setelah itu dia bergaduhan karena turunan orang bahari kan mempunyai amaliyah. Dia mempunyai amaliyah tersendiri. Soalnya apa dulu? Rumah bisa dihitung, perkampungan bisa dihitung. Dia amaliyahkan di situlah. Dia meminta gaduhan atau pusaka ada itu menurun. Lalu buaya itu menuju lewat jukung itu. Iya, itu digunakan. Awalnya itu dari pedatuannya mungkin. Iya, dari pedatuan. Kedatuannya anak-anak dan cucunya kada tahu gimana tuh Bang? Iya, terkadang gini. Kalau nggak tahu tuh ya nggak mungkin lah. Soalnya ada anak-anak dulu kan. Yang namanya orang tua pasti anak tuh melihat kegiatan orang tuanya pasti melihat. Iya.
dari turun-menurun pasti ada cerita. Cuma itu tadi namanya zaman. Terkadang zaman ini kan zaman sudah tidak ada lagi namanya buaya, pusaka, kan zaman internet nih. Nah, zaman now. Apanya kalau diputus hubungan antara buaya dengan kalau anak cucunya tidak mau lagi diputus bisa nggak tuh? Kalau diputus sih perasaannya tidak bisa. Tidak bisa. Soalnya dia menuntutnya gini, dari awal kejadian kalau tidak ada buaya tidak mungkin ada hidup. Ya emang sebab urusan Allah Ta'ala, tapi setiap perjanjian pasti ada sebab musabab. Soalnya apa, kita mengambil kenikmatan berdulu kan. Waktu dulu tidak ada transport, kita pakai buaya, itu pasti diam lagi. Makanya atau orang-orang itu, para ulama itu janganlah berhubungan masalah gaib. Tapi kita nawa itu lagi, kita dalam keadaan terdesak pastilah mempunyai itu, menggunakan itu. Nah itu dikasih makan juga. Dikasih makan juga, itu hari-harinya ada juga itu, satu Muharram juga. Jadi setiap tahun? Setiap tahun. Soalnya kenapa orang-orang pindah-pindah dulu atau yang mempunyai keahlian sifat-sifat mempunyai ilmu supranatural atau para ulama atau para kiai, ya mungkin di sana ada beraktivitas masing-masing. Kenapa? Soalnya hari Islam itu menyatakan hari Islam itu, makanya mengambil kesempatan hari Islam. Kenapa? Harus hari Islam? Iya, kenapa dia hari Islam? Dia mengatakan hari bulan itu memang bagus. Tapi bidangnya beda-beda. Di sini ada bidang masalah pusaka, di sini bidang keagamaan, di sini bidang ini kan beda-beda tuh. Cuma keimanan tuh tetap masing-masing. Cuma pakaian beda-beda. Kalau lewat hari atau apa enggak apa-apa? Enggak apa-apa sih, kalau lewat hari enggak apa-apa, ya lebih bagus lagi satu malam itu. Cuma kita ada aktivitas masing-masing, ya lewat enggak masalah. Soalnya pusaka-pusaka ini tidak menuntut. Kalau pusakanya bagus itu, pada hari itu tidak menuntut. Tapi pada saat itu dia tidak menuntut. Kenapa? Dia tidak menuntut minta bersih, dia tidak menuntut minta makan, nih cuma kita tahu dibasah. Kitanya maulah kitanya memakai tidak dibersihi. Bahasanya kita minjam nih pakaian 1 tahun nggak dicuci, mau? Kan sama ini. Jadi kita kembali lagi ke buaya tadi Bung. Untuk sajian-sajiannya biasanya apa saja tuh Bung Muhammad yang disiapkan? Iya, kalau buaya itu sajian itu biasanya itu kembang, banyu, kopi manis, setelah itu telur, lakatan itu nasi tumpeng itu, gunung itu, setelah itu pisang. Itu aja. Itu dilempar atau gimana? Enggak ditaruh, itu ada mempunyai 3 makam itu. Pertama, apabila kita mau kan ada unsur pusaran. Setelah kita taruh itu pusaran. Di air tuh Bang. Dia gitu. Di mana aja airnya? Iya, di mana aja. Kita siapkan. Iya, pasti kita mandak pisang tuh pasti berputar. Kalau emang ada makhluknya. Kedua, itu pada saat kita itu langsung tenggelam, langsung dingin. Ketiga, buaya itu bisa timbul. Bisa menampakkan diri. Bisa, emang itu buaya gaib itu. Kan dulunya kan misalkan kasih makannya di Banjarmasin, terus kita pindah ke Pulau Jawa, bisa nggak? Bisa, soalnya namanya gaib itu tidak tertulis. Soalnya apa? Soalnya unsur banyu, dia mempunyai sifat banyu pasti ikut. Namanya darahnya dimanapun dia pasti ikut. Selain gunanya di iya, itu kalau dulu ya membantu pada saat kita perjalanan ya. Sekarang gini gunanya. Ini kan tahun demi tahun kan terkadang masalah itu jauh dilewatkan. Iya. Sebetulnya gini, kalau kita memakan itu sebenarnya masih ada fungsinya. Kenapa? Tapi tergantung niat. Pada saat kita memakan itu kan biasanya tuh kalau ada Banjarmasin itu pasti banyu itu diambil. Setelah itu dimandikan. Dan ya dimandikan sama anak-anak atau cucu-cucunya itu membagi tanda. Dan setelah itu pada saat titik 1 itu diminum. Hakikatnya Allah Ta'ala beradaan. La haula wala quwwata illa billah. Sebenarnya Allah Ta'ala kembali kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Pada saat disitulah kita meminum itu tuh 1 tahun mempunyai sifat ketahanan. Itu emang sudah janjinya, dia tidak ketahanan benda tajam atau? Iya, benda tajam. Itu sudah dipertanggungjawabkan. Emang makhluk buaya itu yang menjamin sudah pusaka manusia itu sudah dijamin ya. Tapi kehendak Allah Ta'ala juga. Tapi sudah sebab syariatnya tuh di situ.
apa namanya, setelah lubakan itu diambil airnya, Iya. dimandikan, terus tetesannya di. Iya, tetesannya itu kita kan beri salam doa sama kita Nabi Hedi. Setelah kita mandikan ya, Ada salamnya juga. ya ada salamnya lah, kita beradab juga ya. Iya. Setelah mandi kan tetes, setelah itu kita ambil banyu tuh 1 botol, setelah itu kita minum. Itu dijaminnya di MBC. Untuk 1 tahun aja atau selamanya biasanya? 1 tahun kan, makanya dimakan itu kan setiap 1 tahun. Iya, jadi 1 tahun lagi mandikan lagi. Iya. Iya Bang Muhammad. Benda-benda yang ada di sini ini ada hadamnya semua Bang Muhammad. Iya, semuanya ada hadam. Ada hadam. Iya, semuanya ini ada hadam. Cuma hadamnya itu macam-macam ya. Ada yang diisi dan ada juga mutlak dari awal. Berarti kegunaannya beda-beda juga Bang Muhammad. Beda-beda, kegunaannya beda-beda. Bisa dipegang Bang? Bisa dipegang. Kalau ini jenis apa Bang Muhammad? Iya, kalau ini pusaka dulu ya, ini ujung tombak sih ujungnya. Tombak. Iya, ujung tombak. Iya, ini pusaka-pusaka dulu ya, ini ujung tombak namanya ini. Pak, kalau hadam sama jin itu sama atau beda Bang? Nah, itu bagus pertanyaannya. Sebutnya jin dan hodam itu beda ya, pemirsa ya. Jin dan hodam itu beda. Namanya jin itu tuh setelah dia, ini gini, anggap ini benda pusaka, kalau tidak ada manusia, lalu dihuni oleh jin. Jin, kalau iya. Kalau tidak ada manusia. Iya, ini terkadang kalau masih pusaka-pusaka ini tidak kita pelihara, anggap nih saat ini kan kita membeli ini, itu berarti penghuninya itu jin. Oh jin. Iya, karena apa? Soalnya tidak kita beli ini, soalnya apa? Jin itu tidak berumah. Jadi beda Bang. Iya, jin itu sifatnya dia menjaga juga. Apabila jin itu ada barang, ada bagusnya itu dia memelihara, menjaga. Kalau ada manusia dia tidak menjaga, tapi manusia yang menjaga. Ya ini apa senjata pusaka dulu nih. Kenapa tuh model jenisnya tuh model ujung tombak ini kepala wajah kan? Iya, ini gitu. Ini kan wajah manusia ini. Nah, memang dulunya. Iya. Ini wajah manusia ya, manusia. Ini 2 laki bini. Ini temannya. Nah. Suami istri. Iya. Dia 2 laki bini. Ini dari datu-datu. Iya. Dengan dulu juga. Ya kalau itu pusaka-pusaka juga ya, itu sebagian ada jimat-jimat. Ya tergantung keimanan kita juga ya. Itu cimati. Cimati itu apa? Cimati itu ada 2 laki bini ya, itu laki itu bini. Itu cimati itu biasa amalia. Mempunyai keanehan dari bahan-bahan yang ada, mempunyai sudah keanehan. Iya, lalu dibikin cimati itu amalia pembungkam matiannya pemati. Apabila kena jatuh itu bisa gila atau mati atau lumpuh. Itu buatan yang. Iya, itu amalia dari amalia dulu ya. Dari amalia. Jadi itu kalau digunakan dipukul? Iya, bisa gila, lumpuh atau mati. Itu semua kehendak Allah Ta'ala. Tapi ya sebab-sebabnya pasti ada. Soalnya mau bikin itu pasti ada hitungan-hitungan, bilangan-bilangan. Jadi bahaya banget. Bahaya. Jadi suami istri juga loh. Iya, suami istri juga. Itu apa itu Bang? Kain apa itu? Iya, kalau itu sebagai ya itu peninggalan dulu dari jatuh kawan tua gitu. Itu kopiah sama sejadah ya bisa. Sejadah ya? Iya. Dari jatuh. Iya. Umurnya kira-kira berapa lama? Ini ratusan tahun juga ya. Ratusan tahun. Soalnya ini masih kelihatan. Coba di ampas itu. Ini kelihatan tangannya nih sujudnya. Ini orang. Ya. Oh. Ini pemirsa ya. Iya. Ini pemirsa ya. Ini dari turun menurun nih. Ini lutut. Lutut ya. Ini tangan, ini kepala. Ini pemirsa lihat. Ini ada kegunaannya. Iya, kegunaannya ada. Ada aja. Ini kan tulisannya Allahullah. Ayat kursi ya. Oh itu yang. Ini kupiahnya. Kupiah dulu kan ya itulah. Tebal ya bahannya. Tebal. Peninggalan dulu ya. Jadi ratusan tahun ya.
Iya, dari orang tua, dari Kak Idap tuh gitu. Sudah 4 tahun. Sudah lama ya Bang? Iya. Jadi sering dipakai juga Bang Mas ya? Iya, ini kalau mahaluat ini dipakai. Kalau mahal Malam dipakai iya. ini. Soalnya sudah ada unsur gaibnya, jadi tinggal memakai gitu. Ini kupiahnya temen nih. Jadi kalau Bang Muhammad itu tua atau mahluat pakai itu. Ya, makanya itu. Saya lihat di sini dia ada minyak banyak gitu. Iya, itu meninggal juga ya. Bisa lihat Bang. Bisa dilihat. Saya ambil ya. Bisa dilihat. Itu temannya gambut itu sama kain itu. Ini ya Bang. Iya, itu temannya itu. Ini minyak apa aja nih Bang Muhammad? Iya, ini sebenarnya paket ya. Ini peninggalan dulu juga ya. Ini biasanya di sini temannya. Banyak yang minyak. Iya, cuma kita namanya peninggalan ya, kita bukannya ingin membuang, tapi kita ingin melihat kegunaannya apa. Cuma uang dulu, memang ini uang dulu terpakai. Ini apa ini Bang? Kaki. Iya, ini kaki. Nggak tahu juga sih kaki apa ya. Rambut ya. Iya, rambut nih, patung. Kalau ini ada hadamnya juga atau gimana? Iya, kalau ini ada hadam, cuma beda ya. Makamnya sama di pusaka-pusaka beda ya. Beda. Kalau ini ya sifat puja-puja ya. Memang dikasih makan juga. Ini dikasih makannya ya, kasihnya harum-harum gitu aja. Oh harum-harum aja. Soalnya nih sifatnya kepercayaan masing-masing ya. Kita bukannya menuhankan ya pemirsa, tapi kita hanya menggunakan. Kalau dulu emang terpakai ini. Dulu ya. Soalnya kalau enggak ini mungkin dulu tuh sudah banyak. Mungkin kepercayaan orang dulu lebih kental. Soalnya ini instingnya emang kuat. Itu bisa habis Bang minyaknya itu? Iya, kalau enggak digaduh pasti kering, mati dia. Bisa mati juga? Jadi bagaimana kira udah mati? Ya kalau sebelum enggak mati ya digaduh. Atau yang digaduh itu kita makan nih. Kita makan itu tuh, ya itu tadi kita dupai. Dupai. Dia hidup, ya dia hidup. Kalau dibagi-bagi minyaknya itu didupai mau tumbuh juga. Memang sudah sifatnya ini. Berarti minyak cewek ya dari Muhammad. Ya di sini lengkap sih ya. Sama di cupu-cupu itu. Di dalam itu ada minyak juga Muhammad. Ada juga. Ya. Kalau yang itu apa itu Muhammad? Yang mana? Yang ini. Itu belayung itu, peninggalan dulu itu. Belayung itu apa? Belayung itu tuh kegunaannya ya dulu itu kalau di kisah sejarah panjang ya. Emang berarti itu tua juga itu Bang. Tua juga. Itu pun sebenarnya legenda itu. Legenda ya. Peninggalan dulu. Kalau itu kulit macan ya. Kulit macan. Buat apa gunanya? Ya kalau tergantung niat kita aja, semua hakikat tuh kita. Syariat kita, semua kita. Tinggal kita aja lagi peninggalan juga Bang. Peninggalan. Terus emas, ada emas. Oh iya. Itu peninggalan semua ya. Kalau yang merah-merah itu apa? Itu peninggalan dulu. Itu kalau merah itu merah delima. Yang kata orang merah delima itu ya? Iya itu. Emang itu tadi ya pemirsa kepercayaan masing-masing ya. Kita hanya menampaikan, melihatkan aja. Tapi kita bukan ingin uji ilmu cara. Itu merah. Itu yang dinamakan merah delima. Itu merah delima. Itu biasanya kegunaannya buat apa? Merah delima ini kegunaannya banyak sih. Dia makanya lebih sempurna itu digunakan ya. Makanya merah delima itu ada 7. Kebanyakan itu tadi ya pemirsa ya. Kebanyakan merah delima dikatakan orang bisa 13, 17, 14. Maksudnya apa itu? 13, 7 gelas merahnya itu. Ditaruh tembus kayak gitu ya? Iya. Yang sebenarnya? Sebenarnya 7 aja bisa. Dia tidak bisa melebihi kodrat. Soalnya apa? Dia batasnya 7. Pertama dari bulu, kulit, ada daging, tulang, sumsum. Itu dia bisa 7 juga. Dari 7 mata. Al-Fatihah 7. Langit, bumi 7. Dia bisa hanya 7. Tahu lagi. Di lain-lain kan katanya ada bisa sampai 13, 15, sampai 20, sampai 27. Itu wallahu alam. Tapi ini fakta hanya 7. Itu biasa sering di
cari korektor batu Iya emang. yang tidak ternilai harganya. Iya. Dapatnya dulu di mana? Itu peninggalan orang tua. Dulu bisa dicoba, cuma kita mau dicoba ya pada seni malamnya nggak cukup Pak. Oh jadi bisa dicoba cuma malam-malam yang. Iya, hitungan-hitungan bilangan-bilangan itu kan ada. Kita bukannya pamer ya pemirsa ya, kita bukannya pamer, kita bukannya ingin membuktikan. Kita hanya ingin membuktikan bahwa kekuasaan Allah Ta'ala itu ada. Itu Kalau aja. seandainya kita coba di bukan malam-malam tertentu, akibatnya? Ya otomatis kan sifat roh itu timbul itu bisa hilang. Oh bisa hilang. Bisa hilang. Karena gaib ya Bang. Iya, suruh gaib. Soalnya kita kan berizin juga sama barangnya kan pasti ada penghuninya ya. Kita berizin dulu ini pasti ada izinnya juga. Bukan barang. Asal-asal tahu aja. Bang Mamat, itu kan semeti itu yang di depan. Iya. Kalau yang di belakang itu apa Bang Mamat? Iya, sebenarnya ini cemati juga ya pemirsa ya. Iya. Ini kita ambil. Oh ini semeti juga ya sama ya Bang Mamat. Cemati ini yang laki ya. Oh, itu yang bini, ini yang laki. lakinya lebih kecil ya? Lebih kecil. Dia seperti ikan haluan juga ya. Haluan tuh yang bini gonol, yang halus laki. Ya Bang Mamat, ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang mempunyai benda-benda pusaka, yang awam, yang pengalaman apa? Iya. Pesan-pesan. Bisa. Ini pemirsa ya, semua benda-benda ini sudah emang mempunyai sifat dan sudah mempunyai masing-masing ada mempunyai kebiasaan dan lain-lain. Sebenarnya gini, kita hanya untuk menggunakan, bukan untuk menuhankan. Ini hanya untuk digunakan, tapi bukan untuk dituhankan. Emang dia sudah mempunyai sifatnya masing-masing. Dan ini bukan hanya untuk uji ilmu, bukannya pamer-pamer, tidak. Tergantung niat, nawa itunya semua. Sebagatan ini apabila kita terlena dengan pusaka dan dia tidak ingat lagi kita mengembalikan kepada lillahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, pasti akan hilang. Disitulah timbul kesombongan. Disitulah timbul keangkuhan. Disitulah timbul kehebatan. Disitulah nanti yang akan menjurumuskan. Disitulah dia yang pusaka itulah nantinya menjurumuskan. Akhirnya apa? Lupa kepada Allah Ta'ala. Itulah pemirsa. Jadi kita janganlah terlena. Banyak-banyak benda pusaka. Banyak-banyak jimat-menjimat. Janganlah terlena. Itu hanya syariat untuk kita. Bukannya untuk menuhankan, tapi hanya untuk menggunakan. Kenapa dikatakan syariat? Semua ini dikatakan kepada gerak, kepada sih dengan kemauan. Jadi tergantung kita, iman kita, masing-masing kepada kita. Hendak menyudahi kita, hendak baik kita, hendak ada baik kita. Cuma ingat satu, itu hanya urusan Allah Ta'ala. Janganlah kita menduakan Allah Ta'ala, kita hanya menggunakan. Itu pemirsa. Terima kasih Bang Muhammad atas penjelasan benda pusakanya. Itu teman-teman sudah dijelaskan sama Bang Muhammad tentang benda-benda bertuah yang ada di sini. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa di subscribe, di share, di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di balik karir.